tentang Majapahit versi baru perlu bangkit lagi dan kemungkinan nanti dipimpin Satrio Piningit bisa dijelaskan. Saya sangat setuju Pak Jen, karena apa ya? Saya punya sahabat dari Jerman, Duchan Gren namanya. Beberapa hari yang lalu tuh ke rumah saya ke sini mengantarkan buku. Judulnya tuh Mojopahit Baromo, ngundang saya juga Romo Majapahit baru harus bangkit kembali. Terus saya tuh pura-pura enggak tahu loh. Alasannya apa? Kalau Mojopahit tidak bangkit kembali, Jawa itu akan hancur, NKRI itu akan rusak, dunia akan ambruk. Loh, beliau sudah berpikir sampai di situ. Kalau saya cermati betul-betul bukunya itu, dan saya gandengkan dengan bukunya Arisio Santos dari Brasilia, Profesor Doktor ahli sejarah dan geologi itu, sosiologi itu, ternyata betul. Jadi kita itu sebenarnya terah bangsa yang cerdas, jenius, keturunan Atlantik. Sampai pada waktu itu saking jengkelnya Hitler ya, dia tuh bangga sebagai bangsa Arya. Yang ditumpas itu orang-orang Eropa, karena Hitler sadar kalau orang Eropa itu pernah menghancurkan bangsa yang namanya Nusantara ini, waktu itu VOC itu ya. Oleh karena itu Hitler dalam masa terakhirnya itu pengen dikubur di Pulau Jawa. Saya pernah datang ke kuburannya, saya kasih tahu, karena saking bencinya orang Barat pada Hitler, sampai dimanapun tulang-tulangnya akan tetap dicari gitu. Itu lah. Ini begitu Berlin mau jatuh, lalu Hitler membuat kapal silem pribadi. Lalu sebelum Berlin jatuh lari ke Stockholm. Dari Stockholm lalu terus naik kapal silem pribadi itu mencari Indonesia ini. Tapi kebablasan sampai ke timur, sampai di daerah Nusa Tenggara Barat sana. Beliau di sana untuk merubah taktis, merubah dirinya menjadi orang yang beragama Islam. Namanya Ibrahim siapa gitu. Lalu sekarang makamnya ada di Pulau Jawa ini, di Jawa Timur, terus terang aja di Jawa Timur itu ya. Jadi karena apa? Kalau saya kaitkan, kenapa Hitler sampai bangga dengan bangsa Arya? Ternyata kita ini bangsa Arya. Aryo Werkudara, Aryo Brotoseno, Aryo Secaki, Aryo Permadi, Aryo Gatotkaca, Arya semua. Dan benar juga, bahkan 3000 tahun yang lalu Pak Zen, di negeri ini sudah ada seorang raja yang bijak, berbudi luhur, rakyatnya tentrem ayem, gemah ripah loh, jinawe. Jadi kalau nanti itu akan lahir lagi raja seperti yang ditanyakan Pak Jen, rasional aja, karena hukum inkarnasi dan reinkarnasi itu pasti ada. Inkarnasi itu dimong oleh leluhur, kalau reinkarnasi itu lahir kembali untuk meneruskan perjuangannya. Itu jadi beliau itu Prabu Harjuno Sosrobau. Kerajaannya di puncak Gunung Kelut, agak ke timur. Saya naik ke sana, waduh, dengan Mbak Astrid pulangnya itu gelundung-gelundung, soalnya trail aja tidak bisa. Saya digotong orang sekampung diajak naik ke sana. Hanya di sana itu ruatan ya, karena saya yakin pada waktu itu beliau itu punya seorang senopati yang namanya itu Raden Sumantri. Disuruh Raden Sumantri itu disuruh mempersunting seorang wanita ya, tapi karena wanita itu cantik tidak diberikan kepada rajanya, akhirnya dikawin sendiri gitu. Prabu Maspati marah, lalu di situ membuat sayembara, siapa yang bisa menaklukkan itu Sumantri itu. Ternyata ada, waktu itu tidak tahu kok, leluhur kita menggambarkan seorang manusia yang satu berkepala kerbau, yang satu berkepala sapi, Lembu Suro dan Maiso Suro itu. Akhirnya Sumantri kalah. Wanita itu karena diboyong lah, wanita itu tidak mau. Ya wes, wong kamu sudah janji katanya yang bisa mengalahkan ini apa? Sumantri. Prabu Harjuno Sosrobau memberi saya gitu. Tapi setelah menang, wanita itu jadi dipersunting, tapi minta sayembara. Saya mau dipersunting sampean kalau sampean membuatkan sumur saya. Dibuatlah sumur Lembu Suro Maiso Suro itu
yaitu menjadi kawah Gunung Kelut. Itu legenda lama. Itu apa sindiran atau bagaimana saya belum mencermati, tapi kerajaan Mauspati itu ada. Sekarang nama itu dipakai Pangkalan Udara di Madiun sana. Kerajaannya itu waduh, peninggalannya masih ada. Dan pada waktu itu 3000 tahun yang lalu, bangsa kita itu komunikasi ekonomi sudah menggunakan keping emas. Dan ini masyarakat di bawah sana tuh banyak yang diam-diam naik ke atas. Lah saya pesan sama orang tua di sana, jangan nanti kalau sampai rakyat hanya memilih kepingan emas, ya nggak apa-apa, tapi jangan keterlaluan. Kalau sampai dianggap sana itu harta terpendam yang merasa memiliki merak, nanti kalau Gunung Kelut jeblos, kawahnya menghabiskan sampean sekeluarga, anak cucu siapa aja ngersulo loh. Saya sampai bilang seperti itu ya. Ya mbuh dadi ora pokoknya tak dendeni lah ya. Karena masyarakat kita itu kalau krungu duit itu waduh wis termasuk saya sebenarnya.